Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota Zakia Fadila Yahni, Zaharotul Hasana, Siti Silmia Lirayani, Nanda Armila Dewi, Mela Sofia, dan Nia Deswindi Putri. Nah, kali ini kami akan membahas tentang terapan rumus uji statistik pada uji Z dan uji T satu sampel. Baiklah, kita lihat dulu perbedaan uji T dan uji Z. Bisa dilihat di tabel ini ya, teman-teman. Untuk uji Z yang akan dijelaskan oleh saudari Mela Sofia. Uji Z adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua rata-rata populasi berbeda ketika varian diketahui dan ukuran sampelnya besar. Tabel yang digunakan pada uji Z, distribusi normal, varian populasi pada uji Z diketahui, ukuran sampel pada uji Z besar lebih dari 30. Baiklah, untuk uji T yang akan dijelaskan oleh saudari Nanda Armila. Baiklah, uji t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi. Tabel yang digunakan adalah tabel distribusi T. Tabel distribusi T adalah frekuensi relatif sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval kelas dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk presentasi. Variasi populasinya tidak diketahui, ukuran sampel kecil kurang dari 50. Jadi, uji Z dan uji T itu yang membedakannya adalah nilai variasi. Untuk uji Z diketahui dan uji T tidak diketahui. Baiklah, selanjutnya statistik uji rumus mengenai rata-rata, yang mana rumus uji Z yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Silmia. Kepada saudari Siti Silmia, disilahkan. Baik, selanjutnya statistik uji rumus mengenai rata-rata. Pada uji Z ada dua persyaratan, yaitu yang pertama data berskala interval atau rasio, yang kedua populasi normal diketahui. Rumus uji Z yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N. Keterangannya yaitu Z adalah nilai Z, X adalah rata-rata kenyataan, mu adalah rata-rata data standar, sigma adalah standar deviasi data standar, dan N banyaknya sampel. Baiklah, untuk rumus uji T yang akan dijelaskan oleh saudari Nia Deswindi Putri. Baiklah, selanjutnya rumus uji T. Rumus uji T ini memiliki persyaratan yang pertama data berskala interval atau rasio, yang kedua populasi normal dan tidak diketahui. Rumus uji T tersebut T sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi per akar dari banyaknya sampel. T adalah nilai T, X bar adalah rata-rata dan data kenyataan, SD adalah standar deviasi data kenyataan, dan N adalah banyaknya sampel. Baiklah teman-teman, di sini masing-masing uji memiliki kegunaan.
untuk kegunaan uji Z, yang mana yang pertama adalah menguji perbedaan mean data hasil kenyataan di lapangan dengan standar atau ketentuan baku atau peraturan. Yang kedua, menguji perbedaan mean data hasil kenyataan di lapangan dengan mean data hasil kenyataan di lapangan yang dianggap sebagai standar atau ketentuan baku atau peraturan. Untuk kegunaan uji TITES yang akan dijelaskan oleh Saudari Zaharatul Hasanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan uji TITES. Yang pertama, menguji perbedaan mean data hasil kenyataan di lapangan dengan standar atau ketentuan baku atau peraturan. Yang kedua, menguji perbedaan mean data hasil kenyataan di lapangan dengan mean data hasil kenyataan di lapangan yang dianggap sebagai standar atau ketentuan baku atau peraturan. Nah, di sini teman-teman ada tabel distribusi normal untuk uji Z. Nah, selanjutnya di slide ini ada tabel distribusi untuk uji TITES. Nah, di sini ada prosedur uji hipotesis yang mana akan dijelaskan oleh Saudari Mela Sofia. Prosedur uji hipotesis. 1. Tentukan parameter yang akan diuji. 2. Tentukan hipotesis 0. 3. Tentukan hipotesis alternatif. 4. Tentukan taraf signifikasi uji yang akan dipakai untuk uji hipotesis. 5. Pilih statistik yang tepat dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mia Deswindi. Baik, selanjutnya 6. Hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data amatan atau data dari sampel. Yang ketujuh, tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, putuskan apakah hipotesis 0 ditolak atau tidak. Dan yang kesembilan, tuliskan kesimpulan. Baiklah, di sini ada contoh soal untuk uji Z. Yang mana soalnya adalah rata-rata hasil ujian nasional mata pelajaran matematika yang diberikan kepada siswa-siswi SMA di Sukabumi pada tahun 2016 adalah 74,5 dengan deviasi baku 8,0. Tahun ini di Sukabumi diterapkan metode pembelajaran baru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang matematika. Setelah metode pembelajaran baru dilaksanakan secara random, dari populasi diambil sampel sebanyak 200 siswa untuk dites dengan ujian matematika standar. Ternyata diperoleh rata-ratanya 75,9 jika diambil taraf signifikansinya 5% dan datanya diasumsikan berdistribusi normal. Apakah dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika di Sukabumi? Nah, di sini diketahui rata-rata data kenyataannya atau X-bar-nya adalah 75,9. Selanjutnya banyaknya sampel adalah 200 siswa. Rata-rata data standar atau mu-nya adalah 74,5, standar deviasi populasinya yaitu 8, distribusi normalnya yaitu 5%. Nah, kenapa rata-rata populasinya yaitu 74,5? Karena di situ dikatakan kepada siswa-siswi SMA di Sukabumi pada tahun 2016. Makanya rata-rata populasinya yaitu 74,5. Nah, karena tadi yang diuji yaitu
setelah diperoleh rata-rata dari 75,9, berarti 75,9 ini milik data dari hasil 200 siswa. Nah, untuk menyelesaikan hipotesisnya, HO adalah yang berdampak negatif, di mana mu-nya ini lebih kurang kecil dari 74, di mana metode pembelajaran baru ini tidak dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa di Sukabumi. Sedangkan untuk H alternatifnya, yaitu mu-nya ini besar dari 74,5, di mana metode pembelajaran baru dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa di Sukabumi. Yang B yaitu nilai taraf signifikansinya yaitu 5%. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan rumus uji statistik pada uji Z, yang mana tadi rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma per akar N. Yang mana X barnya adalah 75,9 dikurang dengan mu yaitu 74,5 dibagi dengan sigmanya yaitu 8, dan akar dari 200 kita cari terlebih dahulu. Setelah itu dibagikan semuanya, yang mana nanti akan mendapatkan hasil 2,474. Nah, berdasarkan tabel distribusi normal, menentukan nilai kritis Z dapat dilakukan dengan cara menggambarkan kurva normal sebagai berikut. Yang mana di sini adalah gambar kurva normalnya. Yang sebelah kanan, kenapa kita gambar pada barisan sebelah kanan? Karena berdasarkan jenis hipotesisnya pengujian, hipotesis ini adalah satu pihak kanan yaitu tipe B. Makanya kita menggarisnya di sebelah kanan. Nah, yang di garis-garis ini adalah taraf signifikansi dari 5% adalah 0,05. Nah, di sini yang akan kita cari yaitu nilai kritis dari Z. Yang kita cari yaitu dari luas 0 sampai ke Z ini atau titik kritis Z. Yang mana untuk bagian yang kosong ini adalah 0,05, sedangkan yang bergaris-garis ini adalah 5%-nya. Selanjutnya yaitu kita kurangkan 0,5, kita kurang dengan 0,05 yang mana akan menghasilkan 0,45. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel tersebut nilai Z yang luasnya ini mendekati 0,45. 0,45 ini kita lihatnya dari tabel distribusi normal pada uji Z. Kita lihat dulu ke tabelnya. Nah, di sini kan tabel distribusi normal pada uji Z, yang mana yaitu 0,45 yang mendekati dengan 0,45. Yaitu ada nih, ada 4495 dan 4505, yang mana Z-nya yaitu 1,6 dan bagian atasnya itu terdapat pada kolom nomor 4 dan 5. Jadi dapat kita asumsikan bahwasanya
bahwasanya yaitu 0,45 ini didapatkan dari 1,64 dan 1,65. Nah, karena luasnya adalah 0,4495 tadi, yang kita dapatkan dari tabel distribusi normal pada uji Z dan 0,4505, sehingga nilai kritis atau titik kritis ini diestimasi menggunakan rata-ratanya, yaitu kita bagi 2 dari hasil 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2, yang mana hasilnya yaitu 1,645. Dengan demikian titik kritis Z ini adalah 1,645. Dikarenakan nilai Z itu dihitung 2,474 dari rumus yang kita gunakan berada di daerah titik tolak HO, maka HO-nya ini ditolak. Nah, ini adalah daerah yang ditolak. Nah, yang kita dapat tadi adalah Z-nya 1,64 dan Z dari rumusnya yaitu 2,474. Nah, kita letakkan pada sebelah nilai kritis Z sebelah kanan. Jadinya dapat kita simpulkan bahwa terbukti melalui metode pembelajaran baru ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika. Nah, selanjutnya untuk soal TITES yang akan dijelaskan oleh Saudari Zaharatul Hasanah. Selanjutnya, contoh soal TITES. Tingkat kekeruhan maksimal air minum yang diperbolehkan Permenkes nomor 416/11/11/1990 adalah 25 unit. Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap jenis air mineral A, didapatkan tingkat kekeruhan 26 unit dengan standar deviasi 3 unit dari pengujian 40 sampel. Selidiki dengan alfa 1% apakah air mineral A telah melebihi ketentuan Permenkes. Diketahui rata-rata data kenyataan X bar yaitu 26, banyaknya sampel N 40, rata-rata standar atau mu-nya 25, standar deviasi data kenyataan atau SD 3, nilai alfanya ada 1%. Kenapa nilai sebelumnya tolong? Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari hipotesis HO, yaitu yang berdampak negatif, di mana kekeruhan 26 sama dengan kekeruhan 25, yaitu kekeruhan air mineral A tidak berbeda dengan Permenkes. Yang HA, yaitu kekeruhan 26 lebih besar dari kekeruhan 25, di mana kekeruhan air mineral A melebihi Permenkes. Selanjutnya nilai alfanya yaitu 1%. Selanjutnya kita masukkan ke hitungan rumus statistik penguji. Setelah diketahui jumlahnya, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu di mana X bar-nya 26, dikurang mu-nya 25 per standar deviasi 3, dan N-nya banyak sampel 40, akar 40. Didapat nilai T 2,11. Selanjutnya, menghitung derajat bebas, di mana N banyaknya sampel dikurang 1, nilai alfanya didapat hasil 39. Nilai tabel pada tabel T distribusi students yaitu 2,42. Selanjutnya, menggunakan rumus, di mana
2,11 kecil dari 2,42. Berarti HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tingkat kekeruhan air mineral A tidak berbeda dengan ketentuan Permenkes, atau tingkat kekeruhan air mineral A belum melebihi kekeruhan Permenkes. Nah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan dengan berakhirnya contoh soal uji TITES tadi, maka berakhirlah PPT yang telah kami sampaikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan kami akhiri dengan dadah.